Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara mudah operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk semua pecahan dan bentuk persen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang akan langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 2,75 ditambah dalam kurung 1/2 dikurang 25%. Nah, cara mudah untuk mengerjakan soal matematika seperti ini, itu langkah awal yang harus kita lakukan, kita robah terlebih dahulu semua bentuk pecahan yang ada di soal ataupun bentuk persen, itu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan cara merubah semua pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa, caranya gampang sekali. 2,75. Kalau kita lihat ada dua angka di belakang koma. Ini perlu kalian ingat. Kalau ada dua angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka 2,75 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 275 per 100. Lalu ditambah 1/2. Sekarang akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 1 kali 2, 2 ditambah 1 hasilnya 3 dan penyebutnya 2. Lalu dikurangkan 25%. Ingat, kalau persen itu artinya per 100. Maka kalau 25% itu artinya 25 per 100. Sama dengan 275 per 100. Kalau kita lihat angka-angka ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25. Ya kan? Dimana kalau 275 dibagi 25 itu kita dapat hasilnya 11. Lalu kalau 100 dibagi 25 kita dapat hasilnya 4. Lalu ditambah 3/2 dikurang 25 per 100. Kalau kita lihat juga bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25. Dimana kalau 25 dibagi 25 hasilnya 1. Lalu kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Lanjut sama dengan 11/4 ditambah pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Namun ada cara mudahnya, yaitu cukup dengan cara kali silang saja. Oke? Sekarang jadinya itu 3 kali 4 hasilnya 12. Lalu dikurang 1 kali 2 hasilnya 2. Lalu untuk penyebutnya 2 kali 4 kita peroleh 8. Sama dengan 11/4 ditambah 12 dikurang 2 hasilnya 10 dan penyebutnya 8. Sama dengan 11/4 ditambah, kalau kita lihat 10/8 ini masih bisa dikecilkan atau sederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Dimana kalau 10 bagi 2 hasilnya 5. Lalu kalau 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, sekarang penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka daerah di atas ini atau bagian pembilang boleh langsung kita operasikan. 11 ditambah 5 hasilnya 16 dan penyebutnya 4. 16 dibagi 4 berapa? Yaitu hasilnya 4. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut ya, kalian lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Perhatikan langkah demi langkahnya, gampang sekali. Soal nomor 2, hitunglah nilai dari 81/2 dikurangkan dengan 6,75 lalu ditambahkan dengan 45%. Sama dengan, ingat, sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita robah terlebih dahulu semua bentuk pecahan yang ada di soal kita kali ini. Robah menjadi bentuk pecahan biasa, itu kuncinya. Oke,
8/1/2. Sekarang akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 8 dikali 2, 16. 16 ditambah 1 hasilnya 17 dan penyebutnya 2. Lanjut dikurang 6,75. Kalau kita lihat ada dua angka di belakang koma. Ingat, kalau ada dua angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka 6,75 itu sebenarnya boleh kita tulis menjadi 675 per 100. Lalu ditambah 45%. Ingat sekali lagi, kalau persen itu artinya per 100. Maka kalau 45% itu artinya 45 per 100. Sama dengan, perhatikan kalau kita lihat di sini penyebutnya 100, tapi sini ada 2. Nah, ingat penjumlahan ataupun pengurangan pecahan biasa itu bisa dioperasikan jika penyebutnya sama. Nah, kalau beda, maka otomatis harus kita samakan. Caranya, kalau pecahan biasanya ada 3, maka harus kita cari nilai KPK-nya. KPK dari 2 dan 100 berapa? Yaitu tentunya adalah 100. Lanjut, 100 dibagi 2. Itu kita peroleh hasilnya 50. Lalu 50 dikalikan dengan angka di atas ini. Berapa nih? 50 dikali 17. Itu kita peroleh hasilnya 850. Lalu dikurang 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 dikali 675 kita peroleh 675. Lalu ditambah 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 ditambah 45 hasilnya 45. Sama dengan, perhatikan, 850 dikurangkan dengan 675. Lalu ditambahkan dengan 45. Berapa nih hasilnya? Itu kita peroleh hasilnya 220 per 100. Nah, kalau kita lihat, jawaban kita kali ini itu masih bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara diapakan nih? Yaitu sama-sama dibagi 20. Ya kan? Dimana kalau 220 dibagi dengan 20, itu kita peroleh nilainya 11. Lalu kalau 100 dibagi 20, kita peroleh hasilnya 5. Karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya gampang sekali. 11 dibagi 5 yang mendekati berapa? Walaupun kalian pencet pakai kalkulator, 11 dibagi 5 itu hasilnya 2, sekian. Makanya di sini kita tulis 2, lalu penyebutnya 5. 2 kali 5 10, sedangkan di sini hasilnya 11. 11 dikurang 10 berapa? Yaitu 1, dan 1 kita tulis di atas ini. Oke? Ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Nah, biar kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal nomor 3. Nah, tolong perhatikan langkah-langkahnya. Oke, caranya ini gampang sekali. Hitunglah 75% dikurangkan dengan 0,25 lalu ditambahkan dengan 21/4. Sama dengan, ingat sekali lagi, kalau ketemu contoh soal matematika seperti ini, maka biar mudah, langkah awal yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu dia ini menjadi bentuk pecahan biasa. Menjadi pecahan biasa. Caranya, 75%, ingat sekali lagi, persen itu artinya per 100. Maka kalau 75% itu artinya 75 per 100. Lalu dikurang 0,25. Kalau kita lihat ada dua angka yang di belakang koma. Pada contoh soal nomor 1 dan 2 tadi sudah dijelaskan. Kalau ada dua angka di belakang koma pada pecahan desimal, itu artinya dia per 100. Maka 0,25 sekarang boleh kita tulis menjadi 25 per 100. Lalu ditambah 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9 dan penyebutnya 4. Kalau kita lihat, nih, angka-angka ini apakah masih bisa disederhanakan? Sebenarnya masih bisa. Caranya,
75 per 100 sama-sama dibagi 25. Berapa ini? 75 dibagi 25 hasilnya 3. Lalu kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Lalu dikurang 25 per 100 juga masih bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 1. Lalu kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Baru terakhir ditambahkan dengan 9 per 4. Nah sekarang penyebutnya ini sudah sama. Kebetulan ya. Kebetulan sudah sama-sama 4. Kalau penyebutnya sama, maka angka di atas ini boleh langsung kita operasikan. 3 dikurang 1, 2. 2 ditambah 9 hasilnya 11. Dan penyebutnya 4. Karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya, 11 dibagi 4 yang mendekati itu hasilnya 2, sekian. Lalu penyebutnya sini 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Sedangkan di sini angkanya 11. 11 dikurang berapa? 11 dikurang 8 maksudnya berapa? Itu hasilnya adalah 3, dan 3 kita tulis di atas ini. Maka jawaban soal terakhir atau soal yang nomor 3 yaitu 23 per 4. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf, dan bagi adik-adik ataupun rekan-rekan yang masih kesulitan baik dengan materi yang kita bahas kali ini ataupun materi matematika yang lainnya, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, itu soal-soalnya boleh kalian kirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Lebih kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.